Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di penghujung tahun 2023 ini salah satu makna penting yang perlu kita cermati adalah menyangkut masalah waktu. Di dalam Al-Quran, yaitu surat Wal Asri, itu aslinya asrun yang bermakna waktu asar itu hanya disebutkan satu kali. Di sini hanya ada surat Wal Asri, demi waktu asar. Adapun untuk yang lain, ini tidak bermakna waktu asar, tapi bermakna memeras. Jadi seperti ini. Di sini ada awan. Awan kalau mengandung air itu disebut dengan muksirat. Jadi awan yang seperti diperas, lah perasannya itu nanti disebut dengan hujan tadi. Nah, awan yang mengandung benih-benih hujan, sirat. Atau ada orang yang memeras khomer, memeras anggur untuk kemudian dibuat sebagai miras atau minuman keras. Lalu pertanyaannya, apa artinya asr? Wal asri ini menurut para ulama artinya ada 4. Nomor 1 adalah asrun nabi, asrul rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca wal asri itu maknanya bacalah sejarahnya Nabi. Jadi karena masa ini merupakan masa terbaik, masa yang menjadi teladan bagi kita semua. Nah, cara membaca sirah Nabi itu ada 2. Satu yang disebut dengan kondisi makro. Kondisi makro itu berarti ciri khas zaman Nabi dulu itu seperti apa. Misalnya zaman Nabi itu di sana marak dengan perdagangan. Oleh karena itu Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat tentang perdagangan. Karena memang zamannya Rasul, di sana itu masyarakatnya adalah masyarakat pedagang. Hadirin rahimakumullah. Misalnya di sini disampaikan wailul lil mutaffifin. Sungguh celakalah orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dipenuhi, tapi kalau menakar untuk orang lain mereka mengurangi. Kalau zaman dulu itu ini urusannya perdagangan. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, profesi apapun yang punya kemiripan sikap dengan mutaffifin berarti masuk cakupan ayat ini. Contohnya, orang yang kalau jadi majikan, jadi atasan, nuntut bawahannya itu kerja overtime. Aslinya jam 7 sampai jam 4 kerjanya. Loh, kok jam 5 masih disuruh bekerja tanpa dikasih bayaran lembur? Itu namanya mutaffifin. Jadi mutaffifin itu orang yang menuntut orang lain bekerja melampaui jam kerjanya. Jadi kontrak kerjanya itu jelas jam 7 sampai jam 4 sore. Kok jam 5 masih disuruh saja kerja? Ini masih belum selesai, lanjutkan. Kalau tidak dikasih uang lembur, nah ini namanya orang yang mutaffifin. Orang mutaffifin itu ini kalau jadi atasan. Kalau jadi bawahan adalah inginnya datangnya telat
pulangnya cepat, tapi gaji nggak boleh telat. Nah ini juga mutafifin. Jadi kalau di bawahan itu sudah di jadwal kerja itu masuknya jam 7, pulang jam 4. Lah kok lelet baru jam 8 datang, jam 9 datang. Nanti pulang sebelum waktunya. Ini juga masuk kategori mutafifin. Orang yang ketika memberikan sesuatu ke orang lain dikurangi. Loh, apalagi kalau yang kerja hanya jempolnya saja. Wah, ini ya tidak boleh. Jadi hanya fingerprint, lalu nggak ngapa-ngapain, gajinya utuh. Lalu pertanyaannya, gaji itu diperoleh dari apa? Tentu yang namanya perusahaan, instansi itu nggak menggaji kita gara-gara jempol kita, tidak. Tapi yang dinilai kerjanya itu adalah seberapa kerja kita, lah itu layak. Nah, maka di sini cara membaca sirah nabawi itu adalah kita memahami kondisi makro zaman dulu. Zaman dulu itu kondisinya seperti itu. Nah, sekarang kondisinya sudah tidak seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Lalu ada lagi yang disebut dengan mikro. Mikro itu berarti asbabun nuzul atau asbabul wurud. Kalau Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang punya asbabun nuzul. Misalnya seperti ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dulu ini diriwayatkan ada sahabat Nabi yang buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ini di sini disebutkan Ibnu Ummi Maktum. Beliau itu minta diajari oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah saat itu lebih sibuk untuk menjamu tamu para pejabat. Menjamu tamu para pejabat. Tapi kemudian karena Rasulullah saat itu lebih memprioritaskan untuk menjamu tamu, maka di sini ada semacam teguran. Tentu teguran di sini bukan karena sikap Rasulullah itu salah, tapi sikap Rasulullah itu ibaratnya nilainya 98. Tapi kalau mau mendidik Abdullah ibnu Maktum itu nilainya 100. Jadi kalau Allah menegur Rasulullah itu bukan karena salah, tapi kurang sempurna. Jadi seandainya kamu itu harusnya dapat nilai 100, kenapa kok nilaimu cuma 98? Loh, bagi kita yang orang biasa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah baik sekali. Nah, ini contoh asbabun nuzul. Nah, dari sini, dari asbabun nuzul ini disampaikan, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Orang yang buta sekalipun, kalau kamu didik dengan baik, dia juga bisa mengalami perkembangan pertumbuhan. Nah, ini yang zaman sekarang ada namanya pendidikan inklusi. Jadi anak-anak yang bisa jadi tunanetra, yang pincang, yang punya segala kelemahan-kelemahan tadi, kalau dididik dengan baik, maka akan muncul yazak. Ya zakat itu artinya tumbuh berkembang. Nah, berarti dari asbabun nuzul ini bisa kita kembangkan lagi. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran dulu itu turun tidak satu wajah. Al-Quran dulu itu tidak turun dengan satu huruf, tapi turun dengan 7 huruf. Dalam perkembangan berikutnya, kita kalau membaca Al-Quran itu ada namanya qiraah sab'ah. Jadi cara membaca Quran itu ada 7 varian, ada 7 cara. Ada lagi yang mengatakan 10 qiraah, sampai yang tertinggi 14 qiraah. Ini cara membaca Al-Quran. Nah, karena qiraah tadi itu sama-sama berasal dari Rasulullah,
Maka kita kalau memahami Al-Quran disuruh menggunakan semua jenis qiraahnya. Misalnya ini ada satu contoh tentang masalah haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Kita ini biasanya membaca Al-Quran itu pakai qiraah hafs. Karena qiraah hafs bacanya yathurna. Tapi di sini ini mushaf qiraah sab'ah, qiraah asyra ini, mushaf qiraah asyra. Tapi oleh perawi lain tidak dibaca yathurna, tapi dibaca yatahharna. Jadi menurut qiraahnya Hamzah, Kisai, Khalaf dan Syu'bah bacanya bukan yathurna tapi yatahharna. Maknanya apa? Karena dua-duanya berasal dari Rasulullah, maka cara mengamalkan Al-Quran ini dua-duanya dipakai. Yathurna itu artinya suci dari haid, kalau yatahharna mandi besar. Jadi seorang suami nggak boleh menggauli istrinya kalau dua-duanya belum dilakukan, belum terjadi. Misalnya istrinya suci dari haid tapi belum mandi besar, ya nggak boleh digauli. Atau istrinya mandi besar tapi haidnya masih keluar, ya nggak boleh digauli. Dua-duanya ini harus terpenuhi baru seorang suami boleh menggauli istrinya. Nah, ini cara kita membaca Al-Quran kalau zaman Nabi. Hadirin rahimakumullah. Secara garis besar, zaman Nabi itu dibagi jadi dua periode. Periode Mekah sama periode Madinah. Apa bedanya? Periode Mekah itu ketika umat muslim lemah. Periode Madinah ketika umat muslim kuat. Maka kita bisa memposisikan diri kapan saat kita lemah. Misalnya kita di tengah masyarakat, posisi kita lemah, minoritas, kesulitan untuk berbuat sesuatu, maka kita bisa meniru perbuatan-perbuatan Rasulullah saat di Mekah. Dulu waktu awal-awal Islam, ketika Rasulullah disakiti, Rasulullah nggak melawan. Jadi ketika masih minoritas, jumlahnya masih sedikit, Rasulullah itu waktu diserang nggak melawan. Kenapa? Kalau melawan akan dihancurkan. Jadi menyelamatkan diri biar tidak sampai habis itu juga bagian dari strategi. Kalau bisa dibayangkan sampai periodenya Rasulullah di Mekah itu yang masuk Islam itu hanya sekitar 300-an. Loh, kalau 300 orang melawan kaum kafir yang jumlahnya ribuan, yaitu sama dengan bunuh diri. Nah, makanya Rasulullah itu ketika lemah saat itu lebih banyak memaafkan. Kalau nggak memaafkan, Rasulullah itu hijrah. Menyuruh para sahabat, karena Rasulullah ini sudah tidak tahan melihat penyiksaan-penyiksaan yang dialami para sahabat, maka Rasulullah menyuruh para sahabatnya hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, ini yang bisa kita terapkan. Tapi ketika umat Islam memiliki kekuatan, maka ketika ada kezaliman, Rasulullah melawan. Jadi ketika perang Badar, perang Uhud, karena saat itu kekuatan Islam itu mampu untuk menghadapi lawan, sekalipun jumlahnya lebih sedikit. Kita tahu yang namanya orang Madinah itu ahli perang, karena mereka terbiasa perang antar suku Aus sama suku Khosroj. Jadi skill berperangnya itu kuat. Ketika nanti diserang oleh orang Mekah, kafir Mekah, misalnya dalam perang Khandaq. Perang Khandaq itu pasukan sekutu jumlahnya ada 10.000. Umat Islam yang siap perang ada 3.000. Nah, ketika itu ya dilawan. Nah, ini ketika umat Islam kuat. Di sisi lain, kalau terkait pendidikan adalah kalau kita lihat zaman Rasulullah di Mekah, yang penting kalau kita belum punya pengaruh kuat,
yang kita didik itu keluarga sendiri. Nah, ini yang di dalam awal-awal surat disampaikan, ya ayyuhal muttatsir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalau kita masih belum punya kekuatan, belum punya pengaruh, misalnya belum bisa menjadi pengajar, belum bisa menjadi dai, apakah kita diam saja? Tidak. Kita niru Rasulullah, wa thiyabaka fatahhir. Rasulullah itu mendidik keluarganya beliau, setelah keluarganya beliau itu semua masuk Islam awal-awal. Jadi yang pertama kali masuk Islam itu Sayyidah Khadijah, keluarga beliau. Dan termasuk sahabat-sahabat beliau itu dididik semua. Nah, ini yang bisa kita tiru dari Rasulullah. Nah, nanti ketika Islam sudah berjaya saat di Madinah, maka pendidikan nggak boleh hanya kepada keluarga, perlu diperluas ke anggota masyarakat. Sehingga Rasulullah mendirikan masjid, dan masjid itu menjadi pusat pembelajaran bagi para sahabat. Nah, ini cara-cara kita membaca Sirah Nabawi. Minimal kalau kita membaca surat Wal Asri itu sebagai pengingat bahwa kita itu perlu membaca Sirah Nabawi dengan cara tadi yang disampaikan. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, apa maknanya Al-Asri? Asri itu artinya sholat asar. Di sini diartikan asri itu artinya sholat asar, wa iya sholatul wusta. Inilah yang dimaksud dengan sholat wusta. Nanti di dalam Al-Quran surat ini disampaikan bahwasanya ada kata wassolatil wusta. Salah satu yang istimewa dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kita disuruh untuk memelihara sholat wusta. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, dan yang terpenting adalah sholat wusta. Nah, sholat wusta ini pendapat yang terkuat ada 2. 1 sholat asar, 2 sholat subuh. Kenapa kok dua-duanya ini penting? 1, karena pada waktu subuh dan asar itulah terjadi pergantian shift malaikat. Jadi malaikat itu nanti di dalam surat apa ini? Di dalam surat yang lain, terutama dalam surat At-Tariq disampaikan bahwa yang namanya malaikat itu akan berganti shift. Kapan itu? Yaitu saat sore hari. Ini di sini disampaikan in kullu nafsil lamma 'alaiha hafid. Setiap manusia itu punya penjaga, malaikat penjaga. Setiap manusia itu punya malaikat penjaga. Lah malaikat penjaga ini melaporkan tiap pagi dan sore. Oleh Imam Al-Ghazali diartikan yang dimaksud pagi dan sore itu berdasarkan hadis-hadis adalah waktu subuh dan waktu asar. Dari sinilah disimpulkan sesibuk-sibuk kita jangan sampai waktu subuh atau waktu asar kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, ibaratnya orang itu biar dapat penilaian positif waktu diinspeksi, waktu sedang disidak, itu kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Di sini maka sangat penting kita mengisi waktu asar maupun waktu subuh dengan kebaikan. Lalu yang kedua, sholat wusta itu bermakna subuh kalau kita lihat dari segi pertama kali Rasulullah sholat. Rasulullah itu setelah menerima wahyu sholat, beliau itu pertama kali sholatnya adalah sholat zuhur. Zuhur itu pasangannya asar. Maghrib pasangannya adalah subuh, isya. Sehingga yang namanya subuh ini menjadi sholat al-wusta, tengah-tengah. Tapi kalau kita lihat dari waktu pelaksanaan, maka sholat subuh sama sholat zuhur ini waktu sholat siang.
Sedangkan maghrib, isya, sholat malam. Nah di tengah-tengahnya itu sholat asar. Jadi kita tinggal melihat dari sudut mana kita memandang sholat al-wusta tadi. Nah begitu besarnya sholat asar itu dalam tafsir Munir, nanti dalam tafsirnya Syekh Nawawi, ini dalam tafsir Syekh Nawawi Banten di sini disampaikan. Ini ringkas saja tentang asbabun nuzul, tentang hadis ya, hadis yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya sholat asar itu. Di sini diceritakan ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ini seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Lalu setelah ketemu Rasulullah, dia mengaku, "Wahai Rasulullah, suamiku kabur. Setelah suamiku kabur, saya selingkuh. Setelah saya selingkuh, saya punya anak hasil zina. Lalu anak hasil zina tadi saya bunuh di tempat pembuatan khomer. Lalu khomernya saya jual." Itu gimana kalau kita bayangkan ada orang suaminya kabur lalu selingkuh dosa besar. Lalu habis selingkuh punya anak, anaknya dibunuh. Bunuhnya nggak main-main, ditenggelamkan di kubangan khomer. Lalu khomernya dijual. Wah, ini ibaratnya orang dosa besar itu ekstrim nih. Lalu dia bertanya, "Fahalli min taubah, apakah saya ada kesempatan taubat ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Karena kamu zina, maka hukumanmu adalah dirajam. Karena kamu aborsi atau membunuh bayimu, maka bagimu neraka jahanam. Karena kamu menjual khomer yang seperti tadi, yang haram, berarti kamu dosa besar." Tapi ini penghujungnya adalah, "Tapi saya kira ada dosa besar yang tidak kamu sebutkan, yaitu kamu meninggalkan sholat asar." Jadi dosa zina, dosa membunuh anak, dosa menjual produk-produk haram seperti miras disamakan dengan meninggalkan sholat asar. Ini sampai saking besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat asar sampai seperti ini. Ini dulu Rasulullah pun sempat tidak sholat asar. Kenapa kok tidak sholat asar? Sibuk menggali parit. Tadi disampaikan bahwa ketika pasukan sekutu menyerang Madinah, Rasulullah itu menyuruh semua sahabat membuat parit. Karena sibuk membuat parit sampai lupa tidak sholat. Lah Rasulullah ketika waktu membuat parit itu ikut-ikutan, bukan diam melihat, tidak. Beliau ikut mencangkul, ikut yang lain-lain. Lalu ada sahabat yang laporan ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya gak sempat sholat asar." Saya juga belum sempat karena sibuk menghalau musuh sampai tenggelam matahari. Nah setelah matahari tenggelam baru Rasulullah sholat asar. Nah saat itu Rasulullah marah sekali. Ini sungguh celaka kaum kafir dan yang lain-lain karena mereka menghalangiku dari sholat asar. Ini sholat yang istimewa. Ketika Rasulullah meninggalkan, beliau itu marahnya luar biasa. Walaupun nanti kalau dalam fikih disampaikan ini adalah syariat tentang qadha sholat. Rasulullah pernah tidak sholat asar gara-gara sibuk untuk menghalau musuh sampai matahari tenggelam, sehingga Rasulullah baru sholat asar itu waktu maghrib. Nah ternyata dari sini kesimpulan fikihnya adalah kalau kita telat sholat, apalagi sholat asar dan subuh yang merupakan sholat yang istimewa, kita disuruh untuk mengqadhanya begitu pertama kali dapat kesempatan. Misalnya kita ketiduran jam 6 baru bangun, ya langsung sholat subuh, walaupun sudah keluar waktunya. Ada orang sholat asar nggak sempat sholat asar gara-gara kena macet. Begitu nemui masjid atau tempat tertentu yang bisa sholat, langsung diqadha. Nah ini amalia fikih. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah pentingnya sholat asar. Hadirin rahimakumullah.
Lalu yang ketiga, asar itu diartikan oleh para ulama dengan ad-dahr, periode hidup. Jadi di sini diartikan al-asru ad-dahru. Manusia itu oleh Allah dikasih jatah umur. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis, ini ada seperti ini. Akmaru ummati ya, ada. Di dalam hadis-hadis itu nanti di hadis Tirmidzi. Ini di sini. Akmaru ummati ma baina sittin wa ila sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali orang yang mampu melebihi usia tadi. Nah, ingat, yang dimaksud umatnya Nabi itu bukan umat Muslim, tapi semua orang yang hidup setelah Nabi Muhammad itu namanya umat Nabi. Hanya nanti ada yang umat dakwah, ada yang umat ijabah. Kalau umat dakwah itu statusnya sampai hari ini masih non-muslim, tapi tetap disebut umatnya Rasulullah. Nah, yang kedua, kalau yang menerima ajaran Rasul namanya umat ijabah. Berarti kesimpulannya, seluruh manusia pasca Rasulullah diutus itu rata-rata usianya 60 sampai 70 tahun menurut perhitungan Hijriyah. Berarti kalau pakai hitungan Masehi dengan asumsi, dengan gambaran, tiap 10 tahun Hijriyah, Masehi ya, 10 tahun Masehi itu sekitar selisihnya dengan Hijriyah itu sekitar selisih 3 bulanan. Berarti kalau orang usia 60 tahun di sini, maka sekitar kalau hitungan kalender Masehi setara dengan usia sekitar 58 tahun atau 58 lebih setengah tahun. Ini gambarannya. Nah, kalau dilihat dari umur mukallafnya manusia itu umur 15 tahun. Jadi sederhananya orang itu baru diwajibkan melakukan kewajiban agama saat usia 15 tahun, saat balik. Sedangkan rata-rata usia manusia 60 tahun, berarti secara efektif usia kita ini cuma 45 tahun. Loh, karena cuma 45 tahun, maka kita perlu produktif. Lah, bagaimana cara produktif tadi? Produktif itu tidak harus menggunakan diri kita sendiri. Sama seperti orang kerja. Kita itu bisa dapat penghasilan lewat istilahnya passive income. Kita diem tapi dapat penghasilan. Jadi yang namanya pahala itu tidak harus dari kita sendiri, enggak. Kita bisa memberdayakan orang lain sebagai sumber pahala. Misalnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita punya anak, lalu kita ajari Al-Quran Fatihah. Setiap kali dia membaca Fatihah, maka kita dapat pahala. Padahal kita nggak baca Fatihah sudah. Anak kita ajari untuk puasa sunnah. Anak kita ajari untuk berbagi. Maka setiap kali anak kita berbuat kebaikan, kita yang menjadi sumber pertama ilmu tadi, dapat pasif income berupa pahala. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bahkan kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, kalau kita menghutangi orang beda dengan orang waktu sodako. Kalau kita sodako itu pahalanya saat sodako. Tapi kalau kita menghutangi orang, selama utang tadi belum dibayar, kita dapat pahala terus. Ini dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita menghutangi orang, kok dia nggak bayar-bayar, selama dia nggak bayar, selama itu pula kita dapat pahala. Ini juga pahala. Ada lagi misalnya dalam ya sama dalam kitab Ihya-nya Imam Al-Ghazali disampaikan, kalau kita masuk pasar, masuk warung, lalu kita membaca istighfar,
maka pahalanya setara dengan jumlah penghuni pasar tersebut. Misalnya kita ke mall, waktu di mall itu yang kita lihat itu bukan barang dagangan, bukan. Yang kita lakukan itu misalnya istighfar, astagfirullahaladzim. Berapa jumlah penghuni pasar dikalikan dengan kita istighfar. Makanya dulu itu ada sahabat seperti Ibnu Umar yang hobinya ke pasar. Tapi ke pasar bukan mau belanja, sekedar mau zikir. Setelah zikir pulang lagi. Kalau sekarang ya jarang. Biasanya kalau ke mall ya tujuan utamanya apa? Ya belanja atau lihat-lihat. Tapi kalau zaman dulu, bahwasanya orang yang ke pasar itu disunnahkan membaca 1 istighfar, 2 tasbih, subhanallah, 3 tahlil la ilaha illallah, apalagi ditambah wahdahu la syarikalah lahul mulku dan seterusnya. Ini hadirin rahimakumullah. Jadi kita ini untuk cari pahala tidak hanya memberdayakan diri sendiri, berdayakan orang lain. Lah, karena manusia itu suatu ketika akan wafat, maka surat At-Tin memberikan kita satu tips. Illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang punya kebiasaan amal soleh lalu tiba-tiba berhenti tidak bisa melakukan amal soleh, maka pahalanya tetap mengalir. Orang yang terbiasa sholat duha lalu tiba-tiba dia ada perjalanan nggak bisa sholat duha, maka dia tetap dapat pahala sholat duha. Ada orang yang waktu mudanya itu selalu puasa Senin Kemis, ketika nanti sudah tua nggak mampu lagi puasa Senin Kemis, setiap Senin Kemis tetap tercatat sebagai pelaku puasa Senin Kemis. Jadi apa yang kita istiqomahkan waktu kita sehat, kita akan dapat pahala yang sama pada saat terkendala, entah sakit atau lemah dan yang lain-lain. Nanti di dalam Al-Quran itu kita dikasih satu rumusan bahwasanya prinsip hidup manusia itu dulu waktu kecil kita lemah. Lah setelah lemah itu kita nanti akan kuat. Nah, kuat ini usia balik tadi. Mulai usia 15 tahun kita ini kuat sampai nanti jelang jadi Jadi lansia. Kalau sudah lemah, nah ini digambar sampai beruban. Makanya semakin kita memberdayakan orang lain sebagai tadi pasif income pahala, maka meskipun usia kita cuma 60 tahun, maka pahalanya berlipat-lipat. Ini yang di dalam dalam kalimatnya Syekh Ibnu Athaillah dalam Syarah Al-Hikam dikatakan, begitu banyak orang yang usianya pendek tapi manfaatnya luar biasa. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu semuanya usianya sama, 63 tahun semua. Tapi manfaatnya sampai hari ini masih kita rasakan. Nah ini yang namanya umur yang barokah. Dan sebagai penutup hadirin rahimakumullah, bahwasanya Imam Al-Mawardi mengartikan asar di sini adalah waktu antara jelang matahari tenggelam. Jadi waktu matahari mau tenggelam, asbabun nuzul ayat ini adalah dulu ketika orang waktu asar itu saling membangga-banggakan karyanya. Karena saling membangga-banggakan terjerumus menghinakan orang lain. Dari situ terjadilah percekcokan, pertengkaran. Lalu oleh Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar dikatakan, kita itu jangan meniru orang yang menjadi asbabun nuzul ayat ini, yaitu sibuk untuk mendiskusikan hasil kerja. Kita ini ibaratnya menyombongkan hasil kinerja kita, lalu membuat orang lain merasa tersakiti. Nah, di dalam Islam itu ada dua istilah. Kita boleh bangga tapi nggak boleh sombong. Ada orang habis masak, kok masakannya enak, itu dia bangga. Itu enggak apa-apa.
Ada orang habis ngerjakan ujian dapat nilai 90, bangga, seneng. Itu nggak apa-apa, Islami. Rasulullah pun pernah mengatakan, saya mau membangga-banggakan jumlah umatku. Nah, ini loh umatku banyak yang masuk surga, itu beliau bangga. Tapi yang nggak boleh itu sombong. Ketika ada orang punya masakan, bangga, ini loh saya seneng masakan saya enak. Tapi begitu dia menilai masakan orang lain lebih jelek, lah saat itu dia terjebak kesombong. Ketika seseorang bangga dapat nilai 90, lalu menilai yang lain dapat nilai di bawahnya, saat itulah dia sombong. Tapi kalau hanya sekedar bangga, hukumnya tidak apa-apa. Nah, di sini kalau masalah kebanggaan tadi, kita sebagai umat muslim diajarkan satu prinsip tentang waktu. Sebagai penutup nanti bisa tanya jawab. Rasulullah itu mengatakan, apabila hari ini lebih baik dari kemarin, berarti kita beruntung. Nah, ini kita boleh bangga. Alhamdulillah hari ini saya lebih baik dari kemarin. Itu bangga, senang. Tapi kalau sama, berarti kita rugi. Sama kalau kita ini hanya diam di tempat, antara 1 menit yang lalu dengan menit sekarang kita kok posisinya tetap, berarti kita rugi. Tapi kalau kita sampai turun pangga, turun derajat, antara hari ini lebih buruk dari kemarin, berarti statusnya kita celaka atau rusak. Nah, ini yang perlu kita hindari, yaitu dalam Islam itu selalu mengalami kenaikan, bukan turun atau stagnan, jalan di tempat. Ini beberapa poin yang bisa diambil dari surat Al-Asri. Silakan kalau ada yang dikomentari, ditanyakan. Ini ada waktu sekitar 5 atau 6 menit, monggo kalau ada. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa menceritakan masalah yang belum bersih dan seandainya ada apa-apa yang apa belajar bersama Untuk apa dengan ibadah dan manusia atau bagaimana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada orang menggauli menggauli istri yang sedang haid, secara fikih tidak ada konsekuensi dari segi kifarat atau yang lain-lain. Tidak ada kifaratnya. Dalam fikih itu ada istilah kifarat, ada istilahnya itu tebusan atau bayar fidyah. Bedanya apa? Kalau kifarat itu simbol kita taubat. Misalnya ada orang melanggar sumpah, kifaratnya disuruh puasa 3 hari. Itu simbol taubat. Tapi kalau di dalam kasus menggauli istri yang dia itu haid, maka statusnya dosa besar. Nah, karena statusnya dosa besar, kebetulan ini tidak ada yang dilukai, maka masuk kategori hak hukukullah, haknya Allah. Karena haknya Allah, maka prosedur taubatnya sama seperti kalau seseorang melakukan maksiat kepada Allah, ya beristighfar tadi. Jadi beristighfar. Tapi kalau konsekuensi hukum seperti kifarat itu tidak ada. Hanya mungkin yang baru terjadi itu kalau seseorang melakukan pelanggaran saat di bulan suci Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan menggauli istri dalam keadaan haid, maka dihukumi dosa. Karena dalam hadis nanti disampaikan, biasanya itu di dalam hadis itu laka ma fauqal izar. Orang yang sedang haid itu hanya boleh seorang suami itu bermesraan dengan istrinya selama tidak berhubungan badan. Ini bagi orang yang haid.
Jadi Rasulullah itu membatasi maksimal terhadap wanita atau istri yang haid tadi, maksimal adalah tidak sampai menggauli. Ini beda dengan tradisinya Yahudi sama Nasrani. Kalau Yahudi itu menganggap orang yang haid itu kotor, sehingga nggak boleh tinggal serumah. Tidak boleh tinggalnya dikucilkan. Ada di Indonesia ini ada negara suku tertentu di wilayah Papua atau Maluku itu, kalau ada wanita yang haid ada tempat khusus. Dan dia walaupun ada orang tuanya meninggal dunia sekalipun tetap nggak boleh kembali. Dia harus tetap ada di lokasi situ. Saking ini contoh kayak orang Yahudi yang anggap orang yang haid itu sebagai penyakit. Nah di sisi lain orang Nasrani walaupun istrinya haid boleh digauli. Nah, ini yang satu ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan. Yang satu menganggap haid itu penyakit, tidak boleh dekat-dekat. Nah yang lain bebas. Nah, karena bebas, walaupun istrinya sedang haid boleh digauli. Nah Islam ini tampil dengan tengah-tengah. Jadi tidak boleh digauli, tapi tetap boleh untuk bermesraan dengan istrinya yang sedang haid. Jadi kalau konsekuensi secara hukum fikih tidak ada dari segi kifarot, tapi dari segi taubat ada. Nah, cara taubatnya sama seperti yang lain, yaitu biasanya menyesal atas apa yang terjadi di masa lalu membaca istighfar untuk saat ini. Lalu yang ketiga berkomitmen tidak mengulangi di masa depan. Itu beberapa prosedur taubat yang sering disampaikan. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan, apakah kalau zikir seperti yang dibaca tadi masuk akal, kemudian namanya kerumunan dan Arab, apakah itu juga berlaku misalnya orang melihat konser atau berenang pertandingan sepak bola? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau yang di hadis-hadis itu biasanya pakai istilah aswak. Aswak di situ pasar, mengacu kepada pasar. Lalu Rasulullah dalam kitab Ihya itu disampaikan, orang yang masih berzikir di tengah pasar yang rata-rata orangnya lalai itu bagaikan pohon yang hijau di tengah pepohonan yang kering. Ini makna pertama ya. Makna pertama kita mendatangi tempat di pasar tadi untuk zikir. Tapi kalau untuk tempat-tempat yang berpotensi maksiat, misalnya kayak konser, itu potensinya maksiat, potensi ya, tidak langsung kita sebutkan maksiat tapi potensi. Kenapa kok potensi maksiat? Karena dalam fikih hampir dipastikan orang yang melihat konser itu terjadi ikhtilat, percampuran. Nah ini yang saya belum bisa menyatakan boleh, karena tidak serta-merta kita bisa menyamakan kondisi pasar dengan kondisi kayak konser atau sepak bola. Di mana letak perbedaannya? Ketika kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah, itu Al-Quran jelas membedakan antara pasar dengan tempat hiburan. Jadi Al-Quran itu menyebut kalau tijaro di sini Al-Quran menyebut dua istilah. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Kalau pasar itu tempat tijaro, tempat cari nafkah, tempat bekerja. Lah yang namanya bekerja itu rata-rata hukumnya wajib untuk orang yang butuh nafkah keluarga. Tapi untuk tempat-tempat yang non profesi, Al-Quran menyebut dengan istilah lahwun. Lahwun ini hiburan. Tempat konser, nonton sepak bola, dan yang lain-lain ini bukan tempat bekerja, tapi tempat hiburan. Kalau secara sekilas dari sini bisa ditarik simpulan, tampaknya belum bisa otomatis kita menyamakan antara kesunahan berzikir di pasar dengan zikir di tempat-tempat yang untuk hiburan. Tapi karena ini makna awalnya, lalu karena ada hadis ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada, tanpa ada pembatasan,
maka kita boleh berzikir dimanapun, bahkan pada tempat-tempat seperti tempat konser maupun tempat di pertandingan sepak bola kok zikir ya tidak masalah. Yang mau saya tekankan adalah apakah pahalanya sama dengan nanti kalau gitu saya bolak-balik ke stadion biar apa? Sekali zikir langsung. Nah ini yang saya belum bisa menyatakan sama. Tapi kalau dari segi kebolehan zikir boleh. Rasulullah itu hanya menyatakan jangan zikir di tempat-tempat kotor yang berpotensi merendahkan asmaul a'dzam, seperti di toilet itu yang tidak boleh. Jadi kalau kita mau niat mandi besar apa ya sudah cukup di hati saja. Kalau memang di situ bercampur toilet dan yang lain-lain, kalau memang dirasa itu mengkhawatirkan. Jadi dalam Islam itu seperti itu. Termasuk di tempat kotor ya. Intinya itu tempat kotor yang kalau kita baca di situ beresiko merendahkan asmaul a'dzam. Tapi kalau tempat-tempat umum dimanapun dalam dalam Quran dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saat kondisi apapun kita tetap disunahkan untuk berzikir. Saya kira itu semoga ada manfaat.